Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Raja Namrud mengaku Tuhan dan menikahi ibunya sendiri. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Raja Namrud yang menikahi ibunya sendiri. Namrud bin Kan'ah bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri. Konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan pada usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'ah. Konon sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menginjak usia, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati putranya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sementara itu, sejarawan penting Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke inti pembahasan, diriwayatkan Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'ah, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan, bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya ibunya datang mengambilnya.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberi nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anak-anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan'an penasaran mencari Namrud. Nama Namrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga ke barat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam perjalanannya, Namrud amat sombong dan celaka. Dia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar. Dia menolaknya. Dengan sombongnya, Nabi Ibrahim memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrud dan rakyatnya. Namrud marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya, sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali dua kali ajakan tersebut ditolak. "Memangnya ada Tuhan selain aku," kata Namrud. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana.
Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengasapnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada raja angkuh non sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang Raja Namrud yang menikahi ibunya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita petik hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.